Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan kali ini kita akan membahas materi mengenai globalisasi. Yuk, mari kita bahas. Sebelumnya, apa itu globalisasi? Menurut Waters, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Jadi, dapat dikatakan bahwa globalisasi menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terikat, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, globalisasi mengubah dunia menjadi satu kesatuan yang terwujud dalam bentuk keterkaitan antar bangsa dan antar manusia. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk globalisasi. Apa saja bentuk-bentuk globalisasi yang ada di sekitar kita? Yang pertama, ada globalisasi budaya. Apa itu globalisasi budaya? Globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Proses ini ditandai oleh konsumsi budaya bersama yang dibantu oleh internet, media budaya masyarakat, dan perjalanan luar negeri. Nah, salah satu contoh globalisasi budaya yang ada di sekitar kita adalah penggunaan bahasa Inggris. Selanjutnya ada globalisasi komunikasi. Apa itu globalisasi komunikasi? Globalisasi komunikasi adalah kemudahan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain karena berkembangnya teknologi. Contohnya, dulu ketika kita ingin berkomunikasi, kita harus mengirimkan surat. Sekarang, kita dapat melakukan telepon melalui handphone ataupun melakukan video call. Lalu, ada globalisasi ekonomi. Apa itu globalisasi ekonomi? Globalisasi ekonomi adalah aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara. Nah, contoh dari globalisasi ekonomi ini adalah banyaknya gerai seperti McDonald's, KFC, Starbucks, dan lain-lain. Kemudian ada globalisasi iptek. Apa itu globalisasi iptek? Globalisasi iptek adalah perubahan suatu sikap kemajuan individu ataupun kelompok dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dari globalisasi iptek ini adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Contoh dari globalisasi iptek ini adalah munculnya internet. Yang terakhir ada globalisasi transportasi. Apa itu globalisasi transportasi? Transportasi sendiri adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat satu ke tempat yang lain. Globalisasi sangat membutuhkan transportasi dalam proses perkembangannya karena dapat memudahkan pekerjaan dan kehidupan manusia sehari-hari sehingga lebih efektif dan efisien. Contoh dari globalisasi transportasi adalah munculnya kereta Shinkansen atau kereta cepat di Jepang. Globalisasi juga memiliki dampak, yakni dampak positif dan juga dampak negatif. Yang pertama, ada dampak positif dari globalisasi, yakni berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, perekonomian suatu negara semakin meningkat, meningkatnya taraf hidup masyarakat, komunikasi semakin cepat dan mudah, berkembangnya dunia pariwisata, dan perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Lalu yang kedua, ada dampak negatif globalisasi. Yang pertama, munculnya westernisasi, demoralisasi, kesenjangan sosial ekonomi, kriminalitas, pencemaran lingkungan, kenakalan remaja, dan individualisme yang tinggi. Meskipun begitu, ada beberapa upaya untuk mengatasi globalisasi. Berikut ini adalah upaya mengatasi globalisasi di bidang budaya. Lalu berikutnya adalah mengatasi globalisasi di bidang iptek. Kemudian, ada upaya mengatasi globalisasi di bidang ekonomi. Lalu, ada upaya mengatasi globalisasi di bidang komunikasi. Yang
terakhir, ada upaya mengatasi globalisasi di bidang transportasi. Sekian materi mengenai globalisasi. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.